Tak berselang lama, Andrean pulang ke Bandung. Setelah menemui 7 temannya, wajah-wajah mereka bahagia, tawa sudah hilang digantikan bisik panik dan keputusan tergesa. Malam semakin larut ketika mereka sepakat kembali ke Bandung, membawa beban rahasia yang tak seorang pun berani sebutkan dengan lantang. Mobil melaju, membelah jalanan gelap. Tak ada musik, hanya suara mesin dan napas yang saling bersilang di tengah perjalanan. Di pertengahan jalan yang sepi, mobil Andrean melambat sejenak tanpa suara. Arwah gentayangan Anissa turun dari mobil. Kakinya tak menyentuh aspal. Hanya bayangan dingin yang tertinggal di belakang. Jalan itu sunyi, lampu redup, angin berputar pelan, seolah malam menahan napas. Anissa berdiri menunggu, matanya kosong menatap arah datangnya rombongan teman Andrean. Tak ada amarah yang meledak, hanya ketenangan menyeramkan ketenangan seseorang yang telah memutuskan untuk menagih janji. Mobil mereka menyusul. Tanpa disadari, Anissa mengikuti dari atas mobil, duduk di atap bagasi, rambutnya terurai mengikuti laju kendaraan. Setiap tikungan terasa lebih berat. Setiap tarikan gas seolah ditahan sesuatu yang tak terlihat. Di dalam mobil, suasana berubah. Jantung berdebar tanpa sebab. Hawa mendadak dingin. Kaca berembun, padahal malam kering. Mereka tak tahu, penumpang tak kasat mata telah bersama mereka menjadi saksi, menjadi pengingat. Perjalanan belum berakhir, dan Anissa baru saja memulai. Lu ngerasa nggak, Rick, dari tadi hawa di mobil beda? Iya nih bro, kukira cuma capek tapi merinding dari leher sampai punggung, kayak ada yang ngikutin. Roy tak menjawab, tangannya gemetar saat memindahkan gigi. Mesin mobil tiba-tiba terasa berat, seolah membawa beban lebih dari sekadar manusia. Farhat dan Tama yang berada di belakang mendadak terdiam, tanpa angin, tanpa sebab. Bulu kuduk mereka berdiri, merinding. Farhat memegang dadanya. Tama menoleh, napasnya tak beraturan. Aneh, tiba-tiba dingin banget. Gue juga, kayak ada yang manggil nama gue. Perasaan gue gak enak sejak masuk mobil. Iya nih bro, sama apalagi bau mayat darah gadis itu menyengat bau amis. Kita harus segera membuangnya secepatnya sebelum terang. Ini udah jam 3 pagi. Mobil teman Andrean terus melaju, membawa koper tertutup di bagasi belakang. Jalan menuju arah pulang ke Bandung semakin sepi. Lampu-lampu jalan jarang, dan suara mesin terdengar lebih berat dari biasanya. Tak ada yang berbicara. Keheningan justru terasa menekan, seolah setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Roy dan Darren menurunkan koper itu dengan langkah tergesa, namun gemetar. Malam di sekitar tenda cincau terasa sunyi. Hanya lampu redup. Roy dan Eric tak menoleh lagi. Pintu mobil dibuka kasar. Tubuh mereka langsung masuk. Mesin dinyalakan, suara starter memecah sunyi. Dalam satu tarikan napas, mobil melaju. Ban berdecit tipis menyapu aspal gelap. Mobil melaju melewati jembatan penghubung Cianjur Bandung. Lampu jalan berderet, seperti mata yang mengawasi. Di bawahnya, gelap menganga. Angin menghantam kaca, dan sesaat hening terasa lebih berat dari suara mesin yang terus memacu malam. Ketujuh teman Andrean sudah kembali ke kota Bandung, meninggalkan Cipanas Puncak. Akan tetapi arwah gentayangan Anissa akan datang ke Bandung untuk menagih jiwa. Tangisan arwah Anissa pilu, lirih seperti angin malam yang tersesat. Ia duduk terdiam di atas koper yang berisi jasadnya sendiri, mata kosong, menatap kegelapan. Wajahnya basah oleh air mata yang tak lagi bisa jatuh. Setiap isakannya membawa beban pengkhianatan, doa yang tak sempat terjawab,
dan janji balas yang menggantung di antara hidup dan mati. Malam menyaksikan, jalan membisu, dan koper itu menjadi saksi bisu duka yang belum menemukan akhir. Mak, Bapak, Mak, Bapak. Anissa pulang tanpa mengucap salam. Ia hanya mengetuk pelan dan pintu itu dibuka oleh ayahnya. Tanpa tahu yang berdiri di hadapannya bukan lagi Anissa yang dulu. Ya Allah, Anissa, kamu kemana saja, nak? Emak sama papa mencarimu seharian. Anissa putri emak. Ya Allah, nak. Alhamdulillah, kamu pulang, nak. Emak menangisimu seharian. Emak, Bapak jaga baik-baik. Anissa sayang. Anissa mau istirahat ke kamar. Anissa kedinginan. Anissa kembali ke rumah orang tuanya. Mereka tak menyadari ia telah menjadi arwah. Anissa tak bicara, hanya diam dan menangis. Ia langsung masuk ke kamar, menutup pintu, lalu mengunci diri sendirian. Dalam kamar suara tangisan Anissa pilu. Waktu pukul jam 3:30, Anissa kembali menjadi kuntilanak dan menghilang pergi.